Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Pablo Benua, tentunya hanya di The Lawyer, channel YouTube Ray Utami dan Benua. Oke, hari ini saya ingin sedikit membahas terkait dengan perkembangan COVID-19 di Indonesia, bagaimana perkembangannya saat ini, dan begitu banyak sekali orang-orang yang DM ke saya menanyakan tentang, Bang, bagaimana sih solusinya? Ini masa PPKM ini berat sekali kita menjalani hidup kita saat ini. Banyak sekali orang-orang yang merasa perekonomiannya tidak berjalan dengan baik, seluruh kegiatannya terhambat karena diakibatkan adanya peraturan PPKM di mana kegiatan kita semuanya dibatasi begitu. Apalagi saat ini PPKM nampaknya akan terus diperpanjang ya, mungkin skalanya yang mungkin akan diturunkan dari level per levelnya itu akan diturunkan sehingga keringanan pun mungkin akan didapatkan oleh masyarakat, namun tidak langsung bisa dibebaskan dengan besar-besaran begitu. Saya ingin mengambil sebuah filosofi begini. Kita baru saja menghadapi kita baru saja melewati atau merayakan hari kemerdekaan kita, di mana di tanggal 17 Agustus kemarin kita merayakan hari kemerdekaan kita yang ke-76 tahun. Nah, ayo kita ambil filosofi bagaimana Indonesia itu bisa merdeka. Di tahun 1945 kita itu menyatakan kita merdeka dari penjajahan di atas dunia ini, begitu ya. Kita mengikrarkan negara Indonesia diproklamasikan oleh Bung Karno ya, di mana Indonesia terbebas dari penjajahan baik itu Belanda ataupun Jepang begitu ya. Indonesia merdeka. Nah, kalau zaman penjajahan dahulu, kita itu menghadapi penjajahannya itu nampak. Kita menghadapi bangsa atau negara Belanda yang ketika itu masuk ke Indonesia untuk menjajah kita 350 tahun. Selain itu juga ada Jepang dan lain-lain begitu. Nah, yang ingin saya sampaikan adalah kali ini menurut saya kita juga sedang menghadapi yang namanya penjajahan, tetapi penjajahan oleh sesuatu hal yang tak tampak. Apa itu? Yaitu COVID-19. Bagaimana kalau seandainya menurut saya, jika kita ingin melewati masa penjajahan ini, kita ingin merdeka dari penjajahan COVID-19 tersebut, maka kita harus tumbuhkan semangat 45 seperti dahulu, bagaimana rakyat Indonesia terdahulu di tahun 1945 begitu semangatnya menyuarakan kemerdekaan, bersama-sama gotong royong, bersama-sama merangkul, bergandengan tangan melawan penjajahan. Nah, hari ini kita nampaknya terdapat perbedaan yang begitu drastis tentang menghadapi penjajahan. Perbedaannya itu apa? Pada zaman dahulu, orang-orang, rakyat Indonesia mau bekerja sama dengan pemerintah, mau bekerja sama dengan Bung Karno untuk bagaimana sama-sama berjuang untuk melawan penjajahan, untuk menyatakan Indonesia itu merdeka. Tetapi saat ini ketika kita dijajah oleh COVID-19, rakyat banyak yang tidak sepakat dengan apa yang dilakukan oleh pemerintah. Rakyat banyak yang tidak bekerja sama dengan pemerintah. Justru sebaliknya, malah menolak setiap ada keputusan-keputusan dari pemerintah yang mana itu baik untuk kita rakyat Indonesia begitu. Oleh karenanya, menurut saya ini adalah hal yang membuat kita itu tersiksa, maka penjajahan itu akan selalu ada begitu. Ini kan sebenarnya sama dengan politiknya zaman Belanda dulu, yaitu Divide et Impera, politik adu domba. Banyak orang yang sepakat bahwa COVID ini adalah bagian daripada konspirasi dunia, begitu ya. Dan kita saat ini dijajah oleh COVID-19. Tetapi kita tidak ingin atau tidak ada rasa untuk melawan. Justru kita terbawa di dalam permainan COVID-19 gitu. Saya selalu sampaikan bahwa begini. COVID-19 anggaplah kita sepakat
Anggap bahwa benar COVID-19 adalah konspirasi. Tetapi COVID-19 saat ini ada di depan mata kita. COVID-19 ada di depan mata kita dan harus kita lawan. Meskipun itu jelas konspirasi. Nah, ketika kita tidak ingin melawan itu, malah kita bertentangan dengan pemerintah, dengan program-program pemerintah yang mana baik pula untuk kita, yang mana bertujuan untuk Indonesia ini maju, Indonesia ini bisa segera mengatasi COVID, justru kita sebaliknya. Kita justru malah melakukan perlawanan terhadap hal itu. Dengan membuat pernyataan-pernyataan, statement-statement yang menyatakan bahwa COVID itu konspirasi dan nggak percaya akan adanya COVID dan ujung-ujungnya tidak mengikuti seluruh program pemerintahan. Justru menurut saya itu adalah hal yang masuk di dalam politik konspirasi tadi. Ketika orang melakukan perlawanan, maka orang-orang artinya terkena politik divide et impera, politik adu domba. Harusnya saat ini ketika COVID-19 sedang melakukan penjajahan terhadap kita, maka ya kita harus melawan, kita harus sama-sama bergandengan tangan dengan pemerintah. Karena pemerintah lah saat ini ada di garda paling depan. Kita rakyat ini harus membackup pemerintah. Kita ini ada di belakangnya pemerintah gitu. Kalau bahasa perangnya, pasukan kita adalah pemerintah. Kita ini rajanya, rakyat ini adalah rajanya. Karena negara kita adalah negara demokrasi. Maka kita harus dukung seluruh program pemerintah. Kita harus selaraskan itu agar penjajahan atas COVID-19 tersebut bisa segera dihilangkan. Sama halnya hari ini kita lihatlah PPKM. Kenapa PPKM ini masih ada gitu? Kenapa PPKM ini terus diperpanjang? Bukan karena apa-apa. Karena pemerintah juga merasakan bagaimana rakyat ini sulitnya diatur begitu ya. Bagaimana begitu banyak orang yang sangat sulit untuk mempercayai seluruh program pemerintah yang sudah dibuat begitu. Bukan berarti rakyat itu tidak percaya dengan pemerintah. Kalau ada sebagian aktivis yang mengatakan bahwa kalau begitu berarti pemerintah gagal karena rakyat sebagian besar tidak percaya. Bukan. Rakyat tidak percaya dengan program pemerintahan bukan karena kredibilitas atau kapasitas pemerintah yang buruk. Tetapi rakyat tidak percaya dengan pemerintah karena adanya provokator. Karena banyaknya orang-orang yang membuat hoax di kalangan atau di lingkungan kita semua. Jujur saja, saya adalah salah satu orang yang sempat khawatir untuk melakukan vaksinasi gitu. Tetapi pada akhirnya saya melakukan itu. Kenapa saya khawatir pada saat itu? Karena saya melihat begitu banyaknya orang-orang yang menyebarkan berita-berita bohong, orang-orang yang menyebarkan menyebarkan hal-hal yang tidak baik, ya, menyebarkan hal-hal yang menurut saya membuat saya terprovokasi. Akhirnya saya tidak berani melakukan vaksin. Nah, makanya adanya orang-orang seperti itu, justru itulah bagian daripada politik adu domba yang terjadi di Indonesia dalam menghadapi penjajahan atas COVID-19 tadi, gitu. So, gue cuma ingin sampaikan kepada teman-teman, kalau kita ingin segera COVID ini selesai, ayo kita kerjasama. Dukung semua program pemerintahan, segala sesuatu yang dilakukan oleh pemerintahan itu adalah yang terbaik buat kita. Segala sesuatu yang dibuat oleh pemerintah, yang diberlakukan oleh pemerintah itu adalah hal yang terbaik untuk kita semua. Dengan begitu banyak pertimbangan. Kenapa? Saya akan memainkan sebuah logika berpikir agar kita sama-sama melihat. Begini, COVID-19 adalah isu internasional. Hari ini seluruh negara diuji. Negara mana yang bisa lolos atau bisa lewat atau bisa melawan COVID-19 adalah negara yang hebat, adalah negara yang besar. Oke? Ya, jadi pertanyaan gue, kalau kalian, saya akan menganalogikan, kalaulah Anda, kalau kita semua yang berada di dalam posisi pemerintahan, apa yang akan kita lakukan? Apa yang akan kita lakukan? Apakah kita tidak melawan COVID? Ataukah kita justru melakukan jebakan-jebakan terhadap rakyat, menjerumuskan rakyat kita? Atau justru kita melawan? Pasti tentunya sebagai pemerintah kita akan melawan COVID itu.
Kita akan menghadapi, kita akan menanggulangi COVID itu. Agar COVID ini segera selesai. Agar negara dianggap besar, terlihat hebat di mata dunia, dan otomatis pemerintah mendapatkan namanya. Pemerintah mendapatkan rewardnya. Pemerintah mendapatkan apresiasi dari dunia. Nah, menurut gua, kalau ada orang-orang yang mengatakan bahwa program pemerintah adalah program yang menjerumuskan rakyat, menurut gua itu adalah pernyataan bodoh. Kenapa? Jika pemerintah saat ini dengan COVID yang menjadi isu internasional, menjadi permasalahan dunia, begitu ya, lalu dia menjerumuskan rakyatnya, maka menurut gua itu adalah pemerintahan yang bodoh. Pemerintah tidak akan mungkin melakukan hal itu. Pemerintah justru akan sebaliknya. Pemerintah akan membuat begitu banyak cara untuk bagaimana rakyat Indonesia mendapatkan hal yang terbaik. Agar seluruh rakyat bisa selesai menghadapi COVID ini. Menghadapi begitu banyak tekanan yang terjadi di lingkungan masyarakat. Seperti PPKM dan sebagainya. Agar kita bisa bersosialisasi lagi seperti dahulu begitu. Agar kita bisa membangkitkan lagi usaha kita. Tetapi kalau seandainya kita rakyat selalu menuding pemerintah, menuduh pemerintah seolah-olah pemerintah tidak becus, seolah-olah pemerintah membuat program-program yang menjerumuskan rakyat, menurut gue itu adalah pernyataan yang sangat tolol. Gitu. Jadi Anda jangan mudah termakan oleh omongan-omongan seperti itu. Yuk sekarang kita sama-sama dukung pemerintah, dukung seluruh program pemerintah. Ayo kita jalani, kita lawan COVID bersama. Lupakan seluruh hoax yang ada. Lupakan seluruh provokasi yang terjadi di tengah masyarakat. Ayo kita vaksin. Itu poinnya. Ayo kita vaksin. Ketika Anda vaksin, di sanalah Anda menjadi bagian, menjadi kontributor pemerintah dalam melaksanakan program pemerintah yang mana itu baik untuk seluruh rakyat Indonesia. Jadi ingat ya teman-teman, saya berbicara seperti ini bukan saya artinya saya pendukung pemerintah bagaimana, enggak. Tetapi kita sebagai rakyat Indonesia harus punya sadar diri. Memiliki kesadaran atas apa yang terjadi saat ini begitu. Nggak bisa lagi kita ngotot-ngototan. Saat ini COVID bertebaran di mana-mana. Anda mau tidak percaya dengan COVID, Anda katakan bahwa Anda tidak percaya dengan COVID, tetapi begitu banyak orang yang meninggal dunia, keluarga dekat kita, saudara kita, banyak yang meninggal di depan mata kita. Masa kita tidak percaya gitu? Kalau kita tidak percaya, bukanlah berarti kita itu pintar gitu. Kalau kita tidak percaya, bukan berarti kita kita punya solusi yang terbaik, enggak. Ketika kita tidak percaya, berarti kita sama dengan membohongi diri kita sendiri. Dan itu dosanya luar biasa besarnya. Jadi saya minta kepada teman-teman, jangan bohongi diri Anda sendiri. Hari ini Anda lihat sendiri di depan mata kita, begitu banyak orang-orang yang terkena COVID-19. Sudahlah, dukung pemerintah, vaksin. Bantu program pemerintah. Kita laksanakan program pemerintah agar vaksin benar-benar dilaksanakan di seluruh daerah. Agar Indonesia ini 100% rakyat Indonesia telah divaksin begitu. Itu akan jauh lebih baik. Oke, gue punya sedikit masukan untuk pemerintah. Gue punya sedikit masukan program yang menurut gue mungkin bisa dijadikan salah satu solusi yang baik dalam menanggulangi COVID-19 tersebut. Begini, saya melihat saat ini pemerintah melakukan lockdown ya, melakukan PPKM ya, melakukan PPKM diperpanjang terus dalam jangka waktu yang tidak begitu lama begitu. Saya punya sedikit solusi begitu ya. Saya punya sedikit saran. Mungkin pemerintah bisa melaksanakan lockdown, benar-benar lockdown, di mana aktivitas benar-benar dibatasi, orang tidak boleh keluar dari rumah dan sebagainya. Tetapi dibatasi mungkin hanya dalam waktu 1 bulan misalnya. Selama 1 tahun bisa dilakukan selama 2 kali, misalnya per 6 bulan dilakukan lockdown. Atau jadi setelah jalani masa seperti biasa,
PSBB yang seperti yang lalu ya. Jadi orang tetap bisa melaksanakan kegiatan. Di bulan ke-6 misalnya melakukan lockdown selama 1 bulan. Lalu masuk bulan ke-7 seperti biasa lagi, sampai di bulan ke-12 akan lockdown lagi. Nah, mungkin itu bisa dijadikan salah satu solusi. Kenapa? Agar rakyat mungkin ya, banyak orang-orang yang pengusaha di luaran sana, banyak orang yang mungkin selain pengusaha juga orang-orang yang bekerja dan sebagainya, orang-orang yang punya kegiatan, baik itu profesional dan sebagainya, itu bisa melakukan kesiagaan begitu ya, kesiagaan lebih tepatnya. Jadi selama 5 bulan dia menjalani kehidupan normal PSBB, dia akan bagaimana melakukan persiapan untuk menghadapi di bulan ke-6 dia akan lockdown. Jadi dia akan kerja dulu, ngumpulin pundi-pundi. Ketika di bulan ke-6 dia lockdown, dia sudah siap karena dia telah memiliki pundi-pundi yang dia kumpulkan dari bulan pertama sampai bulan ke-5 begitu. Jadi mungkin itu adalah salah satu cara begitu. Itu adalah salah satu cara, itu adalah salah satu solusi yang baik juga begitu. Karena dengan seperti itu, apalagi kalau kita sudah akan infokan kepada orang-orang bahwa kita akan lockdown selama 1 bulan. Karena menurut gua kalau lockdown dilakukan selama 1 bulan penuh, itu akan terjadi penularan COVID-19 di Indonesia yang sangat drastis sekali gitu. Karena lockdown, karena benar-benar orang tidak boleh keluar rumah. Tidak ada kegiatan sosial apapun yang terjadi di luar rumah begitu. Tapi menurut gua orang akan ridho menjalani itu. Karena di bulan pertama sampai bulan ke-5 orang sudah bekerja dan mempersiapkan itu. Dan dari bulan pertama saja dia sudah ketahui bahwa nanti di bulan ke-6 dia akan lockdown. Otomatis dia akan melakukan persiapan dengan cepat begitu. Dia akan melakukan percepatan dalam mencari nafkah untuk keluarganya dan sebagainya. Sehingga masuk di bulan ke-6 tidak ada keluhan-keluhan, tidak ada lagi orang-orang yang melakukan provokasi begitu. Karena menurut gue sama saja gitu. Hari ini ya kita begitu lihat lah ya, banyak negara-negara di Eropa sana yang dianggap berhasil meskipun tidak menghilangkan COVID-19, dia nggak berhasil karena mereka melaksanakan lockdown yang dengan baik. Dan tentunya adanya kerjasama dari seluruh rakyat. Kalau ada kerjasama dari seluruh rakyat, ya itu akan berhasil program itu. Tetapi kalau rakyat masih ngeyel juga, ya apa boleh buat. Gitu. Nah mungkin itu adalah salah satu alasan kenapa Pak Jokowi memberlakukan PPKM ini gitu. Karena mungkin beliau menyadari, pemerintah menyadari bahwa rakyat saat ini ya PPKM saja sudah pada ribut begitu. PPKM saja semua sudah pada ngeluh, sudah susahnya minta ampun, sudah berat sekali. Apalagi diberlakukan lockdown. Tetapi ya ini untuk menyadarkan kita semua, dengan lockdown mungkin akan jauh lebih efektif. Karena Anda bayangkan, kalau kita lockdown per 6 bulan, maka 5 bulan di awal itu kita bisa mendapatkan begitu banyak kegiatan, kita bisa menyelesaikan seluruh pekerjaan kita selama 5 bulan itu. Pekerjaan yang bisa diselesaikan selama 5 bulan itu kita bisa segera rampungkan sebelum ketemu di bulan ke-6. Keuangan kita juga bisa kita kumpulkan untuk persiapan lockdown. Nah, itu bisa dilakukan. Tergantung bagaimana rakyat Indonesia, sesadar diri apakah rakyat Indonesia dalam menanggulangi COVID-19 tersebut. Begitu. Dan saya punya saran kedua mungkin begini. Dalam mensosialisasikan vaksin begitu. Dalam mensosialisasikan vaksin mungkin bisa dilakukan jika memang vaksin itu sudah ada, tebarkan itu ke seluruh daerah bagaimana vaksin bisa dilaksanakan door to door dan vaksin menjadi satu kewajiban. Jadikan satu aturan yang wajib dilakukan oleh seluruh rakyat Indonesia. Dan kita bisa lakukan door to door. Bagaimana door to door itu? Mungkin orang-orang seluruh jajaran dari mungkin kelurahan, dari RT, RW ya, itu bisa melaksanakan kegiatan sosialisasi di daerahnya masing-masing. Kumpulkan seluruh warganya dan sampaikan bahwa kami akan melaksanakan kegiatan door to door vaksinasi. Dan gue jamin itu akan meningkat
data-data orang-orang yang sudah melakukan vaksin itu akan meningkat. Karena ketika vaksinasi saat ini kita kumpulkan di satu tempat, banyak orang yang masih khawatir kalau kita datang ke sana itu ramai, antri dan sebagainya. Nah, kenapa kita tidak lakukan door to door? Misalnya hari ini di RT ini ketok satu rumah. Keluarkan kakaknya, kartu keluarganya, kita akan data ada berapa orang yang sudah divaksin dan yang belum divaksin. Yang belum divaksin langsung lakukan vaksin di situ. Ketika itu sudah dilakukan, otomatis rumah tersebut aman. Rumah tersebut aman. Kalau dia belum mau melakukannya lagi, tunggu giliran setelah semuanya sudah dilaksanakan, ada yang tidak mau, balik lagi ke sana, lakukan lagi. Jadi kita paksa rakyat ini untuk melakukan vaksin. Karena kita sadari vaksin adalah jalan yang terbaik dalam menghadapi COVID-19 untuk saat ini. Karena obatnya belum ada, penawarnya belum ada. Begitu. Mau itu COVID disampaikan orang, dikatakan orang COVID adalah konspirasi, ya nyatanya COVID sekarang ada di depan mata kita. Masa kita nggak mau menghadapi? Ketika konspirasi ada di depan mata kita, lalu kita tidak mau melawan, kita tidak mau menjaga-jaga, kita tidak mau waspada terhadap diri kita, maka sama dengan kita masuk ke dalam permainan konspirasi itu. COVID ada di depan mata. Anggaplah semua orang mengatakan bahwa COVID adalah konspirasi. Oke, kita anggap seperti itu. Tapi jelas hari ini begitu banyak orang yang meninggal akibat daripada COVID. Lalu kita tidak mau melawan. Kalau kita tidak mau melawan, ya sama dengan kita masuk di dalam perangkap konspirasi tadi. Nah, itulah cara berpikir yang menurut gua harus kita sosialisasikan, kita terapkan kepada seluruh rakyat Indonesia agar segera COVID ini bisa menghilang. Apakah kalian tidak rindu dengan kehidupan kita zaman sebelum adanya COVID ini? Apa kalian tidak rindu kita bisa nongkrong dimanapun tanpa dibatasi? Kalian tidak rindu? Kalian tidak rindu melakukan pekerjaan tanpa ada beban? Tanpa ada beban. Beban apa? Beban bagaimana? Wah, ada PPKM, kita tidak bisa nongkrong di sini, kumpul tidak bisa lama-lama. Apa kalian tidak rindu dengan keadaan itu? Untuk membalikkan itu, kembali seperti semula, maka kita harus melakukan vaksinasi. Mendukung program pemerintah. Ketika kita lakukan vaksinasi, maka pemerintah ketika melihat bahwa penyebaran COVID sudah tidak begitu deras, mungkin ya dia akan akhirnya ya sudah dibebaskan semua orang tanpa menggunakan peraturan-peraturan lagi. Itu yang harus kita tanamkan di dalam diri kita. Anda berharap Anda tidak vaksin. Kalian berharap kalian tidak vaksin, tetapi pemerintah akan membuka itu. Tidak mungkin. Seperti yang saya sampaikan, COVID-19 adalah permasalahan dunia. Pemerintah pastinya akan melakukan yang terbaik untuk rakyatnya agar rakyat Indonesia bisa segera selesai melawan COVID-19. Agar kita Indonesia ini berhasil menghilangkan COVID-19. Sekarang negara-negara semua berlomba-lomba untuk bagaimana menghilangkan COVID. Lalu Anda dengan sok pintarnya, ya rakyat begitu banyak dengan sok pintarnya mengatakan bahwa kami tidak ingin vaksin. COVID adalah konspirasi dan sebagainya. Anda dengan sok pintarnya Anda lakukan itu. Sama dengan Anda menjatuhkan Indonesia. Anda sama dengan mengotori negara kita ini gitu di mata dunia. Jadi jangan pernah berharap Indonesia saat ini bisa kembali normal seperti dahulu kalau Anda tidak melakukan vaksin, yang mana vaksin adalah salah satu program pemerintahan yang paling dicanangkan saat ini. Jangan Anda berharap Anda bisa bebas seperti dahulu. Jadi dengarkan saya baik-baik. Anda boleh benci terhadap saya, Anda boleh tidak sepakat dengan omongan saya, tetapi Anda boleh pikirkan apa yang saya sampaikan masuk tidak di logika Anda, masuk tidak di dalam pikiran Anda. Gunakan hati nurani Anda. Begitu banyak orang yang saat ini susah akibat daripada peraturan PPKM tersebut. Begitu banyak orang yang tidak bisa melaksanakan kegiatan dengan baik. Salah siapa? Bukan salah pemerintah. Pemerintah hanya ingin melakukan yang terbaik untuk seluruh rakyat Indonesia. Bukan kepada Anda secara personal. Bukan kepada kita secara personal. Tapi secara keseluruhan.
Dia ingin melakukan yang terbaik kepada seluruh rakyat di Indonesia. Kalau ada orang yang mengatakan bahwa ya gue nggak mau, ya gara-gara lu, akhirnya COVID lama penyelesaiannya. Kan begitu. Jadi intinya adalah pemerintah melakukan yang terbaik untuk seluruh rakyat Indonesia, bukan secara personal. Dia tidak akan peduli terhadap Anda secara personal kalau seluruh rakyat Indonesia mengalami kesusahan akibat daripada opini-opini atau hoax yang Anda buat atau berita-berita bohong yang Anda buat yang menimbulkan keonaran di tengah masyarakat. Itu poinnya. Oke, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan kepada Anda semua berguna, ya. Bisa membukakan mata hati Anda, membuka pikiran Anda agar kita sama-sama bisa menyelesaikan permasalahan COVID-19 ini dan kita bisa hidup kembali normal seperti dahulu kala. Itu aja dari saya. Jangan lupa untuk di-subscribe channel ini dan jangan lupa juga untuk di-like, di-komen dan di-share agar kita dapat berbagi informasi untuk Indonesia yang lebih baik. Saya Pablo Benua. Ciao.